ada di kanan supaya kita bisa membentuk matriks seperti ini. Ya. Oke, kemudian mungkin dulu di SMA sudah belajar tentang aturan Cramer ya. Jadi kalau mencari I1 itu saya bisa cari dengan membagi gitu ya, determinan dari matriks koefisien yang kolom pertamanya kita ganti dengan kolom yang ini, dibagi dengan determinan dari matriks koefisien. Nah, ini ya. Oke. Jadi yang bawah ini adalah matriks koefisien. Jadi 5-6C dan seterusnya. Nah, untuk mencari I1, maka kita mencari determinan yang serupa hanya pada bagian kolom yang pertama ini kita ganti dengan nilai vektor yang ada di sebelah kanan matriks. Nah, yang ini. Nah, kita ganti dengan yang ini. Ya. Oke, kalian masih ingat ya mencari determinan? Oke. Oke. Jadi mencari determinan ini dikalikan, dikurangi, ini dikalikan ini. Gitu ya. Oke, ini juga ini dikalikan, dikurangi, nah ini dikalikan ini. Ya, nah pada perkalian ini min dalam kurung 4 min 8C ya. Itu saya ubah dulu dalam bentuk yang ini, boleh kan? Boleh ya, jadi min-nya saya masukkan. Jadi ini min 4, ini jadi plus 8C. Kenapa? Supaya tidak rancu dengan min di sini. Ya. Nah, saya mengubahnya supaya tidak rancu dengan min di sini ya, yang dihasilkan dari sini. Oke. Oke, baik. Ini hasil perhitungannya ya. Nah, ini kalian bisa gunakan kalkulator ini ya untuk mempermudah ya. Jadi 17,52 ditambah 2,7C dikalikan 4 min 2C ya, kita bentuk saja seperti ini ya. Kita klik angka tanda kurung, kemudian bilangannya kita bentuk 17, komanya itu pakai titik ya, titik 52, kemudian ditambah 2,71 ya 2,71. Ya, nanti ketika kita mencet kurung yang pertama tadi, yang di belakang kurungnya itu sudah muncul. Ya. Nah, kita teruskan aja dengan yang di sini ya. Kita pindah di sini, kita kalikan dengan bilangan kompleks yang kedua. Nah, kita dapatkan hasil ini. Gitu ya. Nah, itu adalah perkalian ini dengan ini. Kemudian perkalian antara elemen yang pada baris pertama kolom kedua dengan baris kedua kolom pertama ya, minus ya, ini mencari determinan ya. Jadi 8 min 4C dikalikan dengan 10. Nah, kalau ini gampang saja ya, karena ini bilangan real, maka ya kita kalikan saja. Min 4 dikalikan min 10 dapatnya plus 40. Kemudian 8C dikalikan min 10, kita dapatkan min 80C. Ya, kalian mau langsung mengkalikan seperti itu atau menggunakan kalkulator juga boleh, ya. Tapi kan ini gampang, nggak usah pakai kalkulator, gitu ya. Oke, kemudian yang di bawah, ya, kita gunakan cara yang sama dengan kalkulator tadi. Ini didapatkan sekian dikurangi, ya. Nah, ini hasilnya ini. Nah, mencari yang di bawah ini, yang min 4 tambah 8C dikalikan min 4 plus 8C, ini kan sama dengan min 4 plus 8C kuadrat. Nah, kalau kalian mau menggunakan kalkulator kompleks, ya kalian pencet ya kurung,
kemudian minus, ya, kemudian pencet 4, ya, kemudian pencet plus, ya, kemudian pencet 8, kemudian pencet I. Nah, nanti kalian pindah keluar ke tanda kurung. Nah, terus kalian pakai ini untuk mengkuadratkan. Kalau kalian pakai ini, maka kalian nanti akan mencet angka 2. Tapi kalau langsung ini ya ketemu hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Oke. Jadi dicoba ya, dilatih. Oke. Oke. Nah, kemudian yang di atas ini ya, pengurangan biasa. Nah, ini boleh kalkulator boleh, enggak juga boleh ya. Kan tinggal yang real dikurangi dengan real, kemudian yang imajiner dikurangi dengan yang imajiner. Oke, hasilnya ini. Nah, demikian juga yang di bawah. Ya. Kemudian dibagi. Ya, membaginya kalau mau menggunakan kalkulator kompleks ya, C ini ya, kalian buat dulu angka yang di atas. Kemudian untuk per itu kalian pilih bagi ini. Kemudian buat angka yang di bawah. Kemudian klik sama dengan, nah langsung ketemu hasilnya. Ya, dan kalau kalian butuh dalam bentuk polar, tinggal pencet yang ini. Nah, nanti akan didapatkan 1,4 dengan sudut 29,35 derajat. Nah, ini adalah arus I1. Ya, langsung ketemu arus I1 berapa. Dalam bentuk polar. Yang kalau kita mau terus dalam bentuk waktu tadi ya, variabel waktu, ya kita kembalikan I1T sama dengan 1,04, ya. Kemudian kosinus omega T plus, nah ini adalah sudut fasanya. Oke. Oke, jadi I1 sudah ketemu. Kemudian I2 kita akan cari dengan determinan dari matriks koefisien yang kolom keduanya kita gantian ya. Kolom keduanya kita gantikan dengan kolom di kanan matriks tadi. Nah, kalau yang di bawahnya tetap sama. Ini adalah determinan dari matriks koefisien. Oke, cara mencari determinan sekali lagi ya. Dari ujung kiri turun ini positif, gitu kan ya. Kemudian perkalian dari ujung atas ini ke kiri, di bawah ini negatif. Nah, ini hanya salah satu cara saja mencari determinan. Kalian boleh menggunakan determinan yang lain, menggunakan cara yang lain ya. Silakan. Oke, dan kita dapatkan hasil I2 sebesar sekian. Ini dalam bentuk rektangular, ini dalam bentuk polar. Nah, ini adalah dalam bentuk variabel waktunya ya. Jadi besarnya adalah 1,27 ohm kosinus omega T. Nah, ini adalah sudut fasanya. Kita lihat bahwa I1 dan I2 ternyata tidak satu fase ya. Ya, tidak satu fase ya. Oke. Nah, kalau ditanya I3. Nah, I3 itu kalau kita berikan asumsi dari atas ke bawah, maka ya I3 sama dengan I1 dikurangi I2.
Nah, ini kalian coba ya kalkulatornya ya. Diperoleh I3 sebesar ini. Ya, 1,96 dengan sudut 64,56 derajat. Oke, itu tadi analisis loop. Nah, sekarang analisis simpul. Nah, analisis simpul itu memang paling tepat kalau kita lakukan pada satu rangkaian seperti ini ya. Hubungannya lebih banyak yang paralel dan sumber dayanya adalah sumber daya arus ya, bukan sumber tegangan. Oke, analisis simpul kita lakukan dengan pertama kali mengasumsikan bahwa ini kita beri nama simpul 1 atau cabang 1. Ini adalah cabang 2. Nah, yang di bawah ini kan cabang bersama-sama ya. Oke, ini kita beri nama simbol referensi. Nah, kemudian kita akan mengumpamakan bahwa antara titik 1 atau simpul 1 dengan titik referensi ini, tegangannya yang terukur kita beri nama V1. Ya. Kemudian pada simpul 2, ya, beda potensial antara titik 2, simpul 2 dengan referensi ini kita beri nama V2. Nah, kita asumsikan seperti itu. Lalu kita akan menerapkan hukum Kirchhoff arus. Oke. Nah, ini kita buat dulu dalam bentuk fasor ya. Jadi kalau induktor ya pasti ada J-nya. Kalau kapasitor pasti ada min J-nya. Kemudian kalau resistor tidak ada J-nya. Ya, ini kita ubah dalam bentuk fasor dan ini kebetulan semua sumber arus ya mempunyai fase yang sama ya, baik I1 maupun I2. Oke, mari kita lakukan analisis simpul. Kita melihat ke simpul 1 dan kita akan menerapkan hukum Kirchhoff tegangan. Kirchhoff current law. Ya, yang mengatakan bahwa sigma arus pada satu simpul itu sama dengan 0. Atau gampangnya ya kalau ada arus masuk dan ada arus keluar maka sama besarnya ya. Arus yang masuk simpul akan sama dengan arus yang keluar dari simpul. Oke. Kita lihat di sini ya, kita harus membuat asumsi dulu atau kita buat ya asumsinya adalah bahwa kalau keluar dari simpul arusnya positif, kalau masuk dari simpul arusnya negatif. Oke, kita lihat. Pertama ada arus masuk I1. Nah, karena dia negatif, maka menjadi min I1. Nah, kemudian ditambah, nah arusnya ada I1, kemudian ada arus yang keluar ke ZL. Ya, kita anggap keluar ya, karena kita anggap V1 ini adalah positif dan referensi negatif. Nah, maka arus yang di ZL itu berapa ya? Ini ditambah arus yang di ZL, gitu kan? Kemudian ditambah arus yang lewat di ZC. Ini ZC ya. Sama dengan 0. Nah, ini hukum Kirchhoff arus. Ya. Oke. Nah, arus yang I1 itu min 10. Nah, kemudian arus yang lewat di ZL berapa? Kita tidak tahu arusnya berapa, tapi kita tahu ada impedansi dan kita sudah mengumpamakan tegangan yang melintasi atau yang terukur dari ujung ke ujung impedansi tadi. Kita akan gunakan hukum Ohm ya. Arus yang lewat di ZL sama dengan tegangan yang lewat di ZL. Ya. Di situ kita umpamakan V1.
dibagi impedansinya 2J atau ZL di sini. Oke, kemudian kita tambahkan arus yang lewat di ZC. Nah, arusnya kita anggap keluar ke sana ya, supaya positif. Nah, kita lagi-lagi tidak tahu arusnya berapa ya. Tapi kita tahu ada nilai impedansi dan kita sudah mengumpulkan nilai tegangan V1 dan V2. Tentunya tegangan yang terukur di impedansi kapasitif ini adalah beda potensial antara V1 dan V2. Atau kita tuliskan V1 dikurangi V2. Ini adalah beda tegangannya. Kemudian kita dengan Z, C untuk mendapatkan arusnya, ya, IZC tadi. Nah, kita sudah menghitungkan semua arus, ya, sudah memperhitungkan arus di simpul ini, dan kata Kirchhoff ini akan sama dengan 0. Nah, jadi yang ini, ya, oke. Yang ini hanya ini kita rapikan, yang ada V1-nya, ya, itu adalah 1/ZL dan 1/ZC, gitu ya. Oke. Oke, jadi ini adalah tegangan yang lewat di ZL, maksudnya arus ya, arus yang melintasi ZL dan ZC ya. Dan kemudian yang min 10 ini kita pindah ke kanan jadi plus 10. Ya, oke. Ya, jadi ini kita rapikan, yang ada V1-nya kita taruh di sebelah kiri dan kemudian yang ada V2-nya kita taruh di suku penjumlahan yang sebelah kanan. Nah, ini kalau mau dituliskan ya supaya tidak ada perperan ya sudah 1/2J itu kita tuliskan menjadi 1/2-nya adalah setengah. 1/J itu kalau J-nya kita naikkan jadi min J ya. Jadi 1/J2 itu sama dengan min 0,5J. Nah, nanti kalian boleh juga menggunakan kalkulator tadi ya. Oke. Ingat kalau di kalkulator J itu I simbolnya ya. Oke, kemudian 1/min J4 ini jadi 0,25J. Nah, kemudian yang ini juga ya 1/J4 jadi 0,25J. Ini ada V2. Oke. Kita rapikan ya karena ini sama-sama J. Bisa langsung kita jumlahkan aja, min 0,5 ditambah 0,25J, didapatkan min 0,25J. Oke. Nah, sekarang kita ke simpul kedua, ya. Ini kita namakan persamaan 1. Nah, simpul kedua, kita juga akan menerapkan hukum Kirchhoff arus, ya, mengatakan bahwa arus pada satu simpul netonya sama dengan 0. Perhatikan, ada arus keluar sebesar I2. Karena keluar, maka dia positif. I2. Ya. Kemudian ada arus keluar. Ya, melewati 8 ohm. Nah, ini ditambah arus DR, IR. Saya beri nama IR ya. Oke. Kemudian kita anggap ada arus keluar juga ya, karena keluar dia positif yang melewati kapasitor. Nah, IJ. Ya, penjumlahan arus akan sama dengan 0. IR, nah, kita tidak tahu berapakah arusnya, tapi kita sudah mengumpamakan ada tegangan V2 ya dari ujung ke ujung resistor ini, maka IR itu akan sama dengan V2/8 ya. Oke, tapi ini kita masukkan dulu ya.
Jadi I2-nya adalah 5, kemudian IR-nya adalah arus yang lewat di resistor 8. Kita sudah mengumpamakan ada tegangan V2 di situ, ya, dan arus akan V2 dibagi dengan R, ya, R-nya di situ 8 ohm, ya, impedansi resistif, ya. Kemudian kita tambah dengan arus yang lewat di kapasitor. Nah, arusnya kita beri tanda positif karena kita anggap arusnya keluar, ya, dari simpul 2. Kalau arusnya keluar, maka di sini tegangan V2 itu kita anggap lebih positif dibanding tegangan V1. Sehingga arus yang melewati kapasitor dengan arah ke kiri tadi ya akan sama dengan resultante tegangannya, berarti V2 dikurangi V1 ya dibagi dengan impedansi kapasitifnya min J4. Nah, dan menurut Kirchhoff ini sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, V2-nya ini ada V2 per 8 dan ada V2 per min J4. Ini 4 ya, maaf ini. Oke, kita jadikan 1, jadi 1/8 ditambah 1 per min J4 dikalikan V2. Kemudian yang V1 ini ya. Jadi min 1 per min J4 V1 sama dengan 5. Oke, kemudian kita susun ya, di mana yang ada V1 itu kita jadikan suku penjumlahan yang sebelah kiri ya, supaya sama dengan ini. Ya. Jadi supaya sama, supaya kita bisa bentuk matriks. Nah, suku penjumlahan yang pertama itu V1 mengandung V1 dan kedua mengandung V2. Oke, berarti ini kita pindah, kita geser saja. Nah, ini ya. Ini adalah min 1 per min J4. 1 per min J4-nya itu menjadi 0,25 J. Nah, tapi karena di sini ada min, ya jadi min 0,25 J V1. Ya. Kemudian yang V2, 1 per 8 itu 0,125. Kemudian 1 per min J4, 1 per 4-nya 0,25, 1 per min J di bawah ini kita bawa ke atas, jadi plus J. Ya. Jadi 0,25 J. Nah, dari kedua persamaan ini, baik persamaan 1 dan persamaan 2, kita susun dalam bentuk matriks. Ya, jadi ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Kita susun dalam bentuk matriks. Oke, yang pada kolom pertama ini adalah matriks koefisien untuk V1. Nah, ini harus, makanya ini harusnya dipindah ke sini. Ya, biar posisinya ada di kolom yang pertama. Gitu ya. Oke, kemudian yang kolom kedua ini adalah koefisien untuk V2. Nah, min 0,25 J dan yang ini ya 0,125 ditambah 0,25 J. Ya. Kemudian matriks vektor yang sebelah kanan sama dengan ini adalah nilai yang ini. Ya, nilai yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, sekali lagi dengan bentuk matriks seperti ini mencari V1 maupun V2 ya kita gunakan saja aturan Cramer ya kalau kalian masih ingat ya. Jadi V1 sama dengan determinan dari matriks koefisien yang kolom pertamanya ya kita gantikan dengan nilai ini ya. Kemudian dibagi dengan determinan dari matriks koefisien.
Nah, ini mati koefisien. Ya, oke. Oke, ini kalian sekali lagi berlatih menggunakan kalkulator ya supaya cepat dan tidak salah, gitu ya. Oke. Ini kita dapatkan hasil ini. Ini adalah tegangan di V1. Kemudian V2. Nah, kita gunakan determinan mati koefisien yang ya jadi di panggilan ini kolom keduanya kita gantikan dengan nilai ini. Ini aturan Cramer ya. Oke, didapatkan untuk determinan kalian tidak lupa ya, determinan ya yang garis diagonal ke kanan ini positif, yang ini negatif, atau diagonal ke kanan dikurangi perkalian diagonal ke kiri. Ya. Nah, ini kita dapatkan hasil V2 sebesar sekian volt. Ya. Kita lihat, ternyata ada beda fase. Nah, kalian belajar lagi nih, beda fase seperti ini, beda fasenya berapa, kemudian yang mana duluan, dan mana yang belakangan. Nah, oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?